Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Bareng Otodidak. Di kesempatan kali ini saya coba akan membahas cara membaca skema handphone secara sederhana dan singkat untuk para pemula. Skematik atau skema merupakan peta rancangan dari sebuah rangkaian elektronik. Skema berisikan gambar dari komponen-komponen elektronik beserta jalur-jalur penghubung dari satu komponen ke komponen yang lainnya. Dengan melihat skema, kita bisa tahu bagaimana komponen-komponen dalam rangkaian tersebut dihubungkan. Karena itu, skema sangat diperlukan dalam perancangan ataupun perbaikan peralatan elektronik. Tanpa skema, kita akan kesulitan mencari jalur penghubung antar komponen dalam sebuah rangkaian. Untuk itulah, kali ini saya coba memberikan penjelasan singkat dan sederhana tentang skema. Bagi teman-teman yang belum bisa membaca skema, semoga video ini bisa membantu dalam belajar membaca skema. Skema ditulis dan digambar dalam bentuk kode dan simbol karena itu kita perlu menghafal agar lebih mudah dalam membaca skema. Untuk simbol dan kodenya seperti pada gambar contoh ini. Yang pertama, kapasitor dengan kode C. Untuk simbolnya kapasitor seperti pada gambar ini. Bentuk simbolnya seperti ini. Ini yang kapasitor nonpolar. Untuk nonpolar artinya tidak mempunyai polaritas positif ataupun negatif. Dan yang di sampingnya ini kapasitor yang mempunyai polaritas, contohnya elko dan sejenisnya. Jadi ada lambang plus untuk kapasitor yang ada polaritasnya. Berikutnya dioda. Dioda kode di skema itu D. Untuk simbolnya dioda seperti pada gambar saya tunjuk ini, seperti panah tapi ada garis, dan di sampingnya adalah simbol LED. LED juga termasuk dioda. Jadi LED kodenya juga sama D. Cuman perbedaan simbolnya di sini ada dua anak panah mengarah ke atas. Ini adalah simbol atau lambang lampu atau LED. Lanjut, untuk push atau screen itu kode di skema menggunakan huruf F. Untuk simbolnya seperti pada gambar ini, push, screen. Untuk di skema simbol atau lambangnya seperti gambar yang saya tunjuk ini. Ini menunjukkan simbol atau lambang screen. Selanjutnya induktor atau lilitan, kodenya huruf L. Untuk lambangnya seperti gambar ini. Ini untuk simbol atau lambang sebuah lilitan atau induktor. Kemudian transistor. Untuk transistor kodenya menggunakan huruf I. Untuk lambangnya transistor seperti gambar ini. Transistor itu ada dua macam, jenis PNP dan NPN. Cuman untuk PNP dan NPN diabaikan saja karena di handphone tidak tertera kode PNP atau NPN. Kemudian resistor, untuk kodenya menggunakan huruf R.
Untuk simbol atau lambang resistor seperti pada gambar, ada yang menggunakan seperti ini, ada juga yang menggunakan seperti ini. Berikutnya switch atau saklar dengan kode di skema menggunakan huruf S. Untuk simbolnya seperti gambar ini, switch. Jadi untuk lambang atau simbol switch seperti ini, contohnya di switch on off, switch volume. Ini di skema menggunakan simbol seperti gambar ini. Kemudian IC. Nah, untuk IC biasanya menggunakan kode huruf U. Untuk lambang atau simbolnya biasanya kotak. Nah, di sini saya lupa untuk menaruh gambar simbol IC. Langsung saja kita di skema aja. Untuk IC lambang atau simbolnya seperti ini, kotak. Ada yang kotak, ada yang segitiga. Cuman kebanyakan di handphone kotak seperti pada gambar skema ini. Ini menunjukkan simbol IC dengan kode U. Yang terakhir kristal atau osilator. Biasanya kalau di skema handphone menggunakan kode huruf X. Jadi kodenya X. Untuk simbol atau lambangnya biasanya kotak seperti IC, cuman ada kode X. Bisa dicontohkan seperti, nah ini kristal X07, ini kode pada skema awalannya X. Ini menunjukkan komponen kristal atau osilator. Jadi untuk bisa membaca skema, teman-teman di sini harus menghafal kode dan simbol untuk memudahkan dalam membaca sebuah skema. Apabila ini sudah hafal, lambang juga atau simbol juga udah hafal, saya pastikan untuk membaca skema lancar. Langsung saya contohkan di skema. Skema itu biasanya ada dua gambar. Yang pertama yang seperti ini biasanya disebut gambar skema layout. Jadi layout ini menunjukkan posisi-posisi komponen yang akan kita cek atau yang akan kita perbaiki. Jadi letak atau posisinya teman-teman bisa lihat di gambar layout ini. Misal resistor dengan kode R2622, ini seperti tempatnya di sini lokasinya. Ini sebagai contoh dulu. Nah, untuk yang kedua gambar skema jalur. Untuk skema jalur bentuknya seperti ini. Nah, ini IC, ini jalur-jalurnya. Ini ada lilitan atau tadi isolator atau induktor. Lilitan atau induktor, maaf. Ini dengan kode L. Ini L, ini kode posisi letak 0802. Contohnya seperti ini untuk lilitan. Lah untuk kapasitor, ini lambangnya seperti ini, kodenya C. Nah, ini angka di belakang menunjukkan letak atau posisi nanti dalam mencari si posisi kapasitor ini dengan menggunakan kode angka ini 0809. Nah, untuk lambang seperti ini tadi lupa saya jelaskan. Lambang seperti ini namanya ground atau negatif. Ini simbolnya seperti ini, ground. Berarti kalau di skema terus menemukan simbol gambar seperti ini artinya ground atau negatif. Nah, lanjut lagi. Kapasitor udah, IC udah. Coba untuk resistor di skema ini menggunakan simbol seperti, sebentar,
Nah, untuk resistor menggunakan simbol seperti ini atau lambangnya seperti ini dengan kode R seperti yang tadi saya jelaskan. Untuk angka biasa untuk menentukan letak atau posisi si resistor ini. Jadi untuk membaca skema itu tidak perlu dihafal, yang dihafal adalah kode dan simbol. Nah, skema digunakan dalam proses perbaikan itu saya contohkan seperti ini. Misal saya contohkan kerusakan pada kamera. Nah, ketika dapat garapan atau servisan dengan kerusakan kamera, nah di sini kamera soketnya kan, posisi soket kamera ini soket kamera. Jadi contohnya misal kamera mengalami masalah, terus teman-teman di sini melakukan pengukuran di kaki-kaki soket kamera, dan di salah satunya terjadi tidak ada nilai hambatan atau tidak ada tegangan kerja. Ini misal contoh. Nah, contoh dicek hambatan ada semua, pas di titik tegangan kerjanya kosong. Biasanya kamera tegangan kerja 1,2 dan 2,8. Misal di titik sini tegangan kerja kosong. Ini bisa dicari dengan menggunakan skema. Saya contohkan kamera, misal terjadi salah satu kaki tidak ada nilai hambat atau tegangan kerja kosong. Berarti soket ini kita buka di layout, posisinya di sini. Ini layout dengan kode J2401. Dengan kode J2401 ini kode untuk soket kamera. Nah, untuk mencari skema atau jalur-jalur dari si soket ini, kalian bisa lakukan pencarian di skema jalurnya. Nah, untuk menentukan posisi skema jalur si soket kamera tadi kodenya J2401. Kalian bisa ketikkan di kolom pencarian J2401, tekan enter. Nah, ini ketemu, ini gambar skema jalur untuk soket kamera. Nah, tadi semisal diukur di salah satu kaki soket tidak ada nilai hambat, misalkan di contoh nomor 1. Nah, nomor 1 diurut jalurnya, masuknya ke cam MCLKO. Lah, MCLKO ini masuknya kemana? Ini juga diketik di kolom pencarian. Cam underscore MCLK 0, enter lagi terus. Nah, di sini cam MCLK 0 adanya di sini, diurut lagi sampai ketemu. Nah, ini ada R 1309. Nah, di sini kalian lakukan pengukuran di R1309 ini, apakah di sini ada nilai hambat atau sama kosong seperti pada soket. Misal di sini ada nilai hambatan, berarti yang rusak adalah jalur dari yang tadi diukur kosong tidak sampai ke sini. Berarti solusinya bisa lakukan
penjamperan. Nah, untuk posisi R1309 ini kan bingung ini letaknya di mana. Kalian bisa cek di layout, bisa ketikkan di kolom pencarian R1309, masuk ke layout, ketik R1309, R1309, enter. Nah, letaknya di sini R1309. Nah, teman-teman lakukan pengukuran di sini. Misal di sini ada, berarti kerusakan di jalur. Bisa dilakukan penjamperan dari jalur soket kamera dijamper ke R1309. Kan tetapi misal di sini juga tidak ada tegangan atau nilai hambat, coba di belakang resistornya. Ini depan yang arah ke soket, yang ini belakang. Misal di belakang ada, terus di sini nggak ada, berarti si resistor mengalami rusak. Resistor ini karena ini di sini keterangannya 0 ohm, berarti bisa dijamper langsung. Tapi kalau memang ada penggantinya, si resistor ini bisa diganti. Untuk letaknya seperti tadi di sini, berarti di pinggir apa ini, pokoknya letak di R1309 ini bisa kalian ganti. Berarti ini mengalami kerusakan atau berubah nilai atau juga bisa putus. Itu cara mencari letak posisi dengan cara tracking jalur. Nah, semisal di sini juga tidak ada nilai hambat, berarti lari ke IC ini. Nah, kebetulan IC ini masuknya ke IC CPU. Nah, untuk di sini IC CPU-nya mungkin mengalami rusak, bisa jadi, atau kaki-kaki si CPU mengalami kering sehingga tidak terhubung dengan baik antara si IC dan PCB. Bisa dilakukan cetak ulang si IC CPU. Jadi membaca skema itu seperti tadi saya contohkan, diurut melalui jalur awal kerusakan di mana, diukur, diurut terus sampai ketemu di mana. Untuk mencari letak atau nama atau apa bisa ketik di kolom pencarian. Contoh lagi, misal di kamera. Nah, di sini soket ini ada dua kerusakan, dari jalur di pin nomor berapa tidak ada nilai hambat. Terus ada lagi tegangan kerja tidak keluar. Tegangan kerja posisinya untuk tegangan kerja berarti di kaki nomor, nah ini 16, 17. Misal di sini juga tidak keluar tegangan kerja, akan menyebabkan si kamera tidak akan berfungsi dengan baik atau tidak berfungsi sama sekali. Nah, saya contohkan salah satu pin tidak mengeluarkan nilai hambatan. Caranya seperti tadi, di tracking jalur, diurut sampai ke sumbernya. Misal ini udah ketemu, terus ini juga mengalami kerusakan di kaki nomor 16 sama 17 mengalami kerusakan. Ternyata kaki nomor 16 dan 17 ini adalah tegangan kerja si kamera, yaitu sebesar 1,8 volt, 1,2 volt. Misal diukur di sini tidak ada tegangan, kalian urut lagi seperti tadi mencari jalur pin yang putus. Nah, untuk misal Vereg nomor 17 dulu, 17 Vereg. Nah, Vereg ini diketik di kolom pencarian. Vereg sesuai dengan kode yang ada di skema. Persis Vereg underscore L6 underscore 1P8, tekan enter. Nah, jadi titik yang tadi diukur tidak ada tegangan, larinya ke sini ke C
C2403. Nah, C2403 ini posisinya di mana? Mungkin kan bingung posisinya di mana C2403. Kalian bisa buka di gambar layout, ketikkan lagi kode ini C2403 di kolom pencarian, C2403, enter. Nah, letak C2403 di sini, C2403 di atas soket kamera depan. Nah, ini C2403 sesuai di skema jalur. Di sini diukur lagi apakah tegangan 1,8 di sini keluar atau sama sekali kosong. Kalian lakukan pengukuran lagi di C2403. Misalkan di C2403 juga tidak ada tegangan 1,2, kalian tracking jalur lagi. Berarti ketik ini lagi, Vareg L6 1P8, Vareg underscore L6 underscore 1P8, kan enter. Nah, ini kembali lagi ke soket, berarti titiknya hanya di C tadi, di C2403 ya. Nah, ini ada lagi nih. Nah, Vareg L6 1P8 persis. Nah, ada R2503. R2503 ini posisinya teman-teman kan belum tahu di sebelah mana. Biasa seperti tadi, kembali lagi ke gambar layout. Gambar layout tadi yang akan dicari adalah R2503. R2503 ketikkan di kolom pencarian R2503, enter. Nah, ini letak R2503, berarti di sebelah soket kamera depan lagi, sebelah sini lah. Di R2503 ini kalian ukur juga apa di sini ada tegangan kerja untuk kamera sebesar 1,2. Mengukurnya seperti biasa, diukur dari depan di sini apakah ada tegangan. Kalau di sini nggak ada, coba sebaliknya. Kalau sebaliknya sama tidak ada, berarti kita tracking jalur lagi. Seumpama di sini tidak ada, di sini ada, berarti si resistor ini mengalami kerusakan atau rubah nilai. Solusinya bisa kalian ganti dengan nilai yang sama, atau kalau memang nilainya tidak tahu, kalian bisa ambil dari kanibalan handphone yang sama. Kalian ambil dari bangkean atau kanibalan, kalian ganti ini. Kalau di sini ada tegangan, di sini nggak ada. Tapi misal dua-duanya tidak ada tegangan, kita tracking jalur lagi. Berarti kembali lagi ke skema jalur. R2503 tidak ada tegangan sebesar 1,8 ya, 1,8 volt ini nggak ada. Dari ujung R tidak ada, dari belakang R juga tidak ada. Nah, diurut lagi masuknya ke IC. Nah, IC ini mungkin IC regulator untuk memproses tegangan kerja kamera. IC ini kodenya U4. Bisa jadi U4 ini mengalami kerusakan sehingga tidak menghasilkan tegangan kerja untuk kamera. Solusinya kalian bisa ganti U4 ini atau IC regulator ini. Untuk dimana letak atau posisi IC U4 ini, balik lagi seperti tadi ke gambar layout. Berarti kodenya U4 ya. U4. Di sini kita ketik lagi di kolom pencarian, tulis U4, enter.
Nah, U4 ini adanya di sini nih, U4. Nih kodenya U4. Nah, ini perkecil lagi biar U4 ini ada di samping soket headset. Nah, ini U4. Nah, di sini mungkin mengalami kerusakan sehingga si IC ini tidak menghasilkan tegangan kerja untuk kamera. Solusinya bisa kalian ganti dengan seri yang sama, atau ketika bingung serinya bisa ambil dari Kanibalan dengan tipe yang sama. Itu contoh cara membaca skema. Jadi skema itu kesimpulannya tidak dihafal. Skema itu dibaca ketika kita melakukan perbaikan. Ketika kita melakukan perbaikan terus ketemu yang rusak sebelah mana atau titik ukurnya sebelah mana, diukur, sesuaikan dengan skema, nama komponennya apa, diurut terus sampai ke sumber dengan cara tracking jalur seperti yang tadi saya contohkan. Tracking jalur untuk letak atau posisi seperti yang tadi saya contohkan. Sebenarnya mudah untuk baca skema. Jadi yang perlu dihafal adalah kode sama lambang atau simbol komponen untuk memudahkan membaca sebuah skema rangkaian handphone. Jadi tidak dihafal tapi hanya dibaca. Tapi untuk membaca kalian harus menghafal dulu kode dan simbol komponen dulu. Kalau simbol dan komponen sudah hafal, insya Allah kalian bisa membaca skema rangkaian handphone untuk membantu dalam proses perbaikan handphone. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan share agar channel ini bisa berkembang dan lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten tentang tutorial cara belajar servis handphone untuk pemula. Saya rasa cukup di sini dulu. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami, dan apabila ada yang kurang dipahami bisa tinggalkan di kolom komentar. Saya kira cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.